Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat buat kita semuanya, terutama yang memasuki kita semua yang sedang memasuki masa Prapaskah, memasuki masa kita di gurun pasir selama 40 hari ke depan ini. Ini memang merupakan masa buat kita untuk semakin dekat sebetulnya dengan Tuhan dan mencoba untuk dalam tanda kutip menarik diri dari kesibukan dunia. Karena memang apa ya, ya kalau kita memang setiap hari kita pasti sibuk bekerja, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di masa Prapaskah ini untuk yang pertama tadi kita semakin dekat kepada Tuhan, yang kedua kita juga mencoba untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi justru mengosongkan diri dan mencoba keluar supaya kita bisa melayani sesama. Dan yang ketiga, ini adalah suatu masa yang baik buat kita semua untuk menuju proses pengudusan. Mungkin dari Bapak Ibu yang hari ini ada di sharing saya ada sharing YouTube tentang bagaimana kita belajar dari penderitaan seorang Santo Pio Pietrelcina, Padre Pio, dari kesakitan dalam tanda kutip atau penderitaan karena mendapatkan stigmata sampai bisa mentransformasikan penderitaannya itu menjadi kekudusan atau menjadi orang kudus. Jadi semua dari kita siapapun itu ketika kita menghadapi penderitaan di mana memang kebanyakan di dunia ini kan kalau bisa kita selalu bagaimana meningkatkan kesenangan dan mengurangi katakanlah kepahitan dalam kehidupan atau menghindari kepahitan. Kalau bahasa yang lain lagi, bahwa kita bagaimana caranya kalau dunia itu, manusia itu meninggalkan salib dan bukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bagaimana kita justru sebetulnya merangkul salib kita. Inilah Emang nggak bisa nih orangnya? inilah Detik gitu. masa kita di bulan 40 hari ini. Nah, dalam masa Prapaskah ini tema besarnya kita di tahun refleksi lah kalau kita sebutkan dari Keuskupan Agung Jakarta adalah bagaimana kita semakin, jadi kata-kata semakin itu kalau kita katakanlah tadinya startnya dari 1, ya kita harapkan tahun ini kita bisa naik gitu. Kalau kita startnya udah 3, ya kita juga lebih naik. Kalau kita startnya dari 7, ya kita juga akan bisa lebih naik. Ada 3 hal yang ditekankan dari masa di tahun refleksi ini, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Berarti di sini dari bahasa ini kan kita terlihat bahwa semua kata-kata ini menunjukkan suatu proses aktivitas ya. Jadi banyak dari kata-kata ini menunjukkan suatu kegiatan, suatu activity gitu. Memang kalau ada kemarin saya ada sharing juga ditanya memang kenapa namanya tahun refleksi, tapi kenapa enggak semakin sering berdoa gitu. Kan mestinya kan begitu ya. Kita kan tahun refleksi mestinya kan semakin sering berdoa. Kenapa isinya dia acted out gitu, tapi melakukan sesuatu. Karena memang kalau kita ini setelah belajar selama 5 tahun ini tentang Pancasila, memang di tahun refleksi ini yang paling mudah menyatakan bahwa seberapa jauh kita ini telah menjalankan apa yang kita pelajari selama di Ardas 5 tahun ini adalah dengan cara bagaimana kita melaksanakan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian garis besar yang kedua, sebetulnya kita bercerita banyak tentang persaudaraan Bapak Ibu. Mungkin saya sharingkan bahwa kita di Indonesia kita hidup memang sebagai orang ataupun katakanlah minoritas ya. Justru kita semakin bisa menunjukkan bahwa kita jangan hidup secara eksklusif, tetapi justru kita hidup bagaimana keluar
daripada katakanlah lingkungan kita sendiri dan membuka diri untuk kita bisa bergaul dengan sesama di luar sana. Nah, pada pertemuan ini memang ada dibagi 4. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita membuat persaudaraan di dalam keluarga. Artinya bahwa memang kita ada pasangan suami istri ataupun juga ada dengan anak, tapi bagaimana sih kita membangun persaudaraan entah antar anggota keluarga di tempat kita ataupun kita dengan keluarga-keluarga yang dekat lah, katakanlah ring satu lah dengan adik, dengan mertua dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan yang kedua Bapak Ibu, kita diajarkan ataupun diberikan suatu inspirasi bagaimana sih kita melakukan persaudaraan di dalam masyarakat. Nah, ini memang ada satu prerequisite atau ada suatu syarat ya, apabila kita ingin mengadakan ini kan apa ya, membangun suatu persaudaraan di dalam masyarakat. Yang pertama memang kita harus membuka diri bahwa orang ketika keluar rumah, bahwa orang yang begitu kita keluar itu mereka adalah saudara kita. Siapapun itu begitu kita keluar rumah. Jadi bukan perbedaan yang kita lihat entah itu dari bentuk badan ataupun jenis kelamin ataupun agama dan lain sebagainya, tetapi kita langsung melihat bahwa mereka itu adalah saudara kita dan kita memang layaknya lah untuk mengasihi mereka. Nah, bacaan di malam ini kita akan ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Ini cerita sangat terkenal, tetapi kita perlu diingatkan kembali dan kita coba melihat ada apa pesan yang Tuhan berikan di dalam katakanlah bacaan ini. Kalau pertemuan pertama pesan yang kita dapat itu adalah ketika Maria mengatakan kepada pelayan, apa yang dia katakan, kamu lakukanlah. Jadi pesan yang pertama adalah ketika kita ingin membangun persaudaraan di dalam keluarga, maka sebetulnya yang harus kita lakukan adalah mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Jadi sebetulnya memang simple, seperti itu sudah tahu, tapi perlu diingat kita bisa belajar dari salah satu seorang ayah yang ingin meminta mujizat dari Tuhan Yesus, juga berkata, ya Tuhan, aku percaya, ampunilah aku orang yang tidak percaya ini. Jadi artinya sebetulnya dari sana kita sering terlalu mudah ketika kita mendengarkan suatu sabda Tuhan gitu. Justru ketika kita semakin ya terutama di bulan-bulan ini, di masa-masa ini, ketika kita mau mengunyah, ketika kita mau meresapi, ketika kita mau mendengarkan dengan hati kita, dan kemudian kita membuat suatu niat atas sabda Tuhan yang hari ini Tuhan berikan kepada saya, maka saya akan timbul suatu niat itu menunjukkan bahwa sabda tersebut yang telah Tuhan berikan melalui Injil, kita akan lakukan, kita akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya saya katakan modal dasar dari kita ketika kita ingin pertama melakukan apa yang kita ingin lakukan di masa refleksi, dan juga apa yang sedang kita lalui di masa Prapaskah ini, dan juga ketika kita ingin membangun persaudaraan baik di keluarga, nanti di masyarakat, di lingkungan, dan berikutnya lagi di zaman sekarang yaitu melalui teknologi informasi atau sosial media. Jadi dasarnya adalah apa yang Tuhan katakan, lakukanlah. Jadi di sini memang memerlukan kata-kata yang namanya ketaatan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan dari pertemuan pertama kan, apa sih yang membuat saya tidak mau melakukan apa yang
Tuhan ajarkan. Yang pertama, saya kebetulan ada bicara, ngobrol dengan banyak, ketika kita berbicara sesuatu yang rohani lah, ataupun kita berbicara tentang, Tuhan Yesus, tentang Allah, timbul di dalam diri kita seolah-olah, dalam tanda kutip, ada satu beban moral bahwa saya harus melakukan hal tersebut gitu ya. Misalnya, aduh aduh puji Tuhan, misalnya ada suatu kejadian di mana bapak ibu mendapatkan berkat, kemudian orang tuh, "Wah kamu hebat ya, kamu bagaimana anaknya udah lulus," dan lain sebagainya. Terus, aduh saya mau ngomong, "Aduh syukur kepada Tuhan, ini semua karena Tuhan kasih." Nah kemampuan kita untuk mengatakan ini, sering manusia, "Oh oke, ya terima kasih Bapak Ibu." Ya mungkin dalam hati kita tidak mau memuji Tuhan atas apa yang kita dapatkan. Karena mungkin kita khawatir dikatakan bahwa, kita ini sebagai orang yang religius, pada saat yang bersamaan kita mungkin diperhatikan banyak orang segala tindak tanduk kita gitu. Nah itu mungkin view atau pandangan itu adalah pandangan yang orang-orang duniawi itu ya memang mengajarkan, kepada banyak manusia di dunia. Tetapi yang Tuhan Yesus atau Bunda Maria di pertemuan pertama itu kan justru ketika Bapak, Ibu, dan saya mendengarkan dan melakukannya, maka pada saat itu kita sedang mewartakan Tuhan dengan penuh sukacita. Pertanyaannya kenapa? Karena memang seperti itulah yang Tuhan berikan atau Tuhan minta di setiap Injil, bahwa kita diutus untuk pergi mewartakan Injil kepada segala makhluk, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pondasi kita ketika nanti kita membaca bacaan-bacaan berikutnya, ataupun kita membaca bacaan Injil lainnya setiap hari Bapak Ibu bacakan. Demikian juga ketika kita membaca bacaan hari ini atau bacaan yang kita akan sama-sama bahas Bapak Ibu. Nanti saya bacakan. Jadi prerequisite-nya adalah yang tadi barusan saya jelaskan. Jadi saya bacakan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Kemudian ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah dari ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kembali tadi dengan kita diawali dengan pertemuan pertama ketika Bunda Maria mengatakan, apa yang dikatakan, lakukanlah. Di sini diceritakan ada seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Pertanyaan pertama aja sebetulnya sangat luar biasa, karena pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan kita semua. Guru atau Tuhan Yesus, kira-kira apa yang aku harus kuperbuat? Ini cocok nih dengan kita punya ini. Berarti kan keperbuatan yang diberi. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, karena ahli Taurat, maka Yesus jawabnya, apa yang ditulis di hukum Taurat? Kan sebetulnya udah tahu, karena udah sering baca. Lalu orang itu, dan apa yang kau baca di sana? Lalu orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Titik. Saya mencoba titik dulu. Jadi yang pertama memang ketika kita manusia ingin mendapatkan hidup yang kekal, pertama adalah memang mengasihi Tuhan. Tidak boleh kita mengasihi terutama ciptaan Tuhan ataupun ciptaan manusia yang lebih kita kasihi daripada kita mengasihi Tuhan. Kalau mau mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi manusia sering mencintai berkat daripada yang pemberi berkat. Sering mencintai rejeki daripada yang memberi rejeki itu sendiri. Makanya di sini disebutkan harus dengan segenap hatimu. Kalau ditanya kenapa dengan segenap hatimu, karena bisa aja yang ada dalam hati kita itu bukan Tuhan Allah, tapi di dalam hati kita itu adanya barang-barang, rejeki-rejeki, uang, materi. Ataupun dengan segenap jiwamu, karena mungkin yang ada dalam jiwa kita, yang kita ingin kasihi, yang ada seperti orang kaya yang aku akan menyimpan semua hartaku di dalam gandum-gandum itu, karena di sana aku bisa meyakinkan hidupku akan tenang. Maka menyatakan bahwa hidup itu menurutnya dianggap tergantung daripada materi yang disimpankan di dalam bulir-bulir gandum yang ada di tempat orang kaya itu. Atau dengan segenap kekuatanmu, artinya kalau kekuatan kan udah fisik. Jadi fisik yang kita lakukan ketika kita menunjukkan mengasihi Tuhan, Bapak Ibu mau pergi pagi-pagi untuk membantu orang, mau pergi malam-malam untuk mengurus sesuatu untuk kepentingan sesama ataupun kepentingan Tuhan, Bapak Ibu mau melakukannya. Berarti ada kekuatan fisik yang utuh kita gerakkan. Dan segenap akal budimu, terutama bahwa mengasihi Tuhan itu awalnya memang harus mulai dari pikiran. Kalau dari pikiran kita udah mengasihi Tuhan, lalu kekuatan fisik yang kita lakukan pun akan kita lakukan untuk mengasihinya. Dan kemudian jiwa dan hati kita pun akan ikut untuk mengasihinya. Memang secara gambaran besarnya bahwa kita harus mengasihi Tuhan secara total. Hanya saya sedikit jelaskan lebih detail supaya kita memahami, karena kita kadang-kadang ada di tiga saja. Saya mengasihi Tuhan sudah dengan hati jiwa saya, tapi tiap hari mikirin kecemasan, nanti bentar gimana dan lain sebagainya. Itu kan seperti kita memang memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya bisa membantu kita, atau kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita semua pasti mengasihi diri kita sendiri. Kita harus bisa mengasihi sesama seperti kita pun mengasihi diri. Lalu Yesus kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian. Nah ini bagus nih, maka engkau akan hidup. Jadi kita tahu tadi Bapak, Ibu, semua kalau kita ingin hidup, artinya bisa banyak Bu ya. Hidup di sekarang dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal apabila kita melakukan hal tadi. Seperti dari disebutkan adalah summary atau ringkasan daripada hukum Taurat. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepadanya. Jadi ahli Tauratnya mau sebenarnya meneruskanlah untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya tidak bercerita tentang mengasihi Tuhan, tapi yang menarik di sini yang pertanyakan, siapakah sesamamu manusia? Karena Bapak Ibu tahu di orang Yahudi ketika cerita sama manusia, orang Yahudi adalah ya dia sendiri, kelompoknya. Entah pokoknya asal orang Yahudi sama-sama, maka ya orang pilihan Allah, ya itulah sesama mereka. Kita juga sama, paling mudah adalah kita sesama kita adalah orang yang sama dengan kita. Ketika berbeda, kita bisa menganggap dia sesama, tetapi mungkin masuk layer 2, 3, 4. Nah itu yang Tuhan Yesus akan jawab melalui cerita tentang orang Samaria ini. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi Bapak Ibu, kalau pernah ke Holy Land kan sebetulnya Yerusalem di bawah, Yeriko di atas. Tapi kalau dibilang turun itu artinya karena Yerusalem posisinya ada di atas dan dia sedang turun menuju ke Yeriko. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dan ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau kita bertanya-tanya, kira-kira orang yang dipukul atau dirampok oleh penyamun-penyamun itu orang Yahudi atau bukan? Kalau kita baca di sini, mestinya adalah orang Yahudi. Tetapi ketika ada imam datang dan melihat ada orang yang sakit seperti itu dan mungkin imam itu pas mau ke bait Allah, mungkin merasa, aduh, saya tidak boleh nih karena saya nanti akan najis, maka dia melewatinya dari seberang jalan. Nah, di sini kan menarik nih Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan, saya di jalan ketemu seseorang yang memerlukan bantuan. Tapi pada saat yang bersamaan, Ibu Syulan lagi mau kur sebagai jirigen dengan Ignatius di Satora. Di perjalanan Ibu Syulan ketemu sama orang yang mirip nih kayak begini. Gitu. Waduh, di depan mata nih. Aduh, apa yang mesti lakukan? Aduh, saya ini jadi jirigen. Nanti ke sana bagaimana nih katanya. Udah deh, saya lanjutin aja. Soalnya teman-teman dari tim kurnya Ignatius sudah nunggu di gereja. Ibu Syulan tinggalin lah orang itu. Nah, memang Ibu Syulan ke sana sedang apa ya? Sedang untuk melayani Tuhan gitu. Nah, ini kan kita sama nih dengan yang barusan, dengan para imam. Mungkin imam ke sana mungkin itu Romo Herman malah. Romo Herman mau ngasih misa gitu kan ya. Terus kemudian katakan di tengah jalan ketemu orang yang di depan mata kelihatan sedang menderita. Nah, Romo Herman apakah membantu atau melewatinya? Aduh, sebentar saya karena ada misa jam 8.30. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan Romo Herman seperti itu atau Ibu Syulan ya. Well, teman-teman Ignatius saya yakin pasti nggak ke gereja karena ngebantuin orang itu ya. Terus kemudian kedua juga ada orang Lewi datang ke tempat itu dan hal yang sama. Ini menunjukkan hanya dua orang itu adalah orang Yahudi. Orang yang sebangsa dengan orang yang menjadi korban lah, bahasanya begitu ya. Nah yang ketiga, Yesus selalu terutama di Injil Lukas juga di Yohanes cerita tentang orang asing. Kalau Bapak Ibu ngikutin tentang kerajaan utara, kerajaan selatan, kebetulan ada di background saya tuh Bu, di belakang ada Kingdom of Israel, ada Kingdom of Yehuda itu di bawah. Nah, orang selatan dan orang utara itu ibu kotanya itu ada di Samaria. Jadi orang-orang utara itu kasarnya orang udah campur aduk lah dengan bangsa-bangsa lainnya gitu. Itu orang utara. Jadi ketika orang Samaria datang yang mungkin dipikir aduh orang Samaria datang ya dia datang. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika melihat orang itu
melihat orang itu dan dia lihat mestinya orang itu bukan orang Yahudi lah katakan, ada orang Yahudi, yang terjadi adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalau ditanya kenapa sih bisa tergerak hatinya oleh belas kasihan? Kata-kata tergerak hati oleh belas kasihan paling sering terjadi di dalam kitab suci, katakanlah terutama di Injil adalah dalam diri Yesus. Ketika Yesus ingin membantu, pasti berawalnya adalah tergerak oleh hati. Makanya tadi saya ceritakan ke Bapak kan, Bapak Ibu kan, ketika kita mendengarkan sesuatu, kasihilah sesama manusia, oke. Ketika ada sesuatu yang kita menggerakkan supaya yang tadi disebutkan bisa menjadi dengan segala kekuatanmu, saya bisa mengasihi Tuhan dengan cara, karena di perjanjian baru Tuhan hadir melalui diri sesama, maka saya tergerak belas kasihan untuk mengasihi sesama tadi. Jadi startingnya harus dari hati. Di mana hatimu berada kemana, nah saat itu hati itu yang akan menggerakkan badan kita, yang akan menggerakkan pikiran kita. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Luar biasanya itu ibaratnya ini orang itu dinaikin di atas supaya orang itu jalan dan dia jarang dorongin si keledai itu. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi ditaruh di hotel, dia beresin, tolong bantu, ketika ada kurang nanti saya balik lagi, saya bayar. Berarti orang ini benar-benar mengasihi orang atau korban tadi. Makanya Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang tadi, orang Lewi, orang imam orang Lewi dan orang Samaria, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, berarti dalam ini adalah jawab ahli Taurat, adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini adalah orang Samaria itu. Dia pun tidak mau menjawabnya orang Samaria. Mestinya kan sebetulnya, oh jawabannya Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Dia orang Yahudi, tidak mau ngomongin itu, tidak mau mengatakan itu. Wah, orang Samaria kok ini. Maka sebutnya adalah dia kata-katanya umum. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini jawaban Yesus terakhir untuk menutup dan menjawab pertanyaan yang dari depan, yaitu apa yang aku harus lakukan atau perbuat supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita baca bacaan ini kan sama dengan bacaan Matius 27 ketika Yesus menjadi raja atau hakim, ketika mengadili dan membagi antara domba dengan kambing. Kan Yesus juga mengatakan sama, ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minuman. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan hal-hal tersebut, Bapak Ibu, itu semua merupakan suatu perbuatan. Persis seperti yang bacaan hari ini, perbuatan. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama, ini saya coba baca dari bacaan ini ya, kita bikin rangkuman. Terutama sesama tadi itu adalah mungkin kita nggak pernah tahu dia agama apa, kita nggak pernah tahu dia dari suku mana, kita nggak pernah tahu dia dari manapun. Tapi ketika kita melakukan perbuatan kasih, ketika kita mau mengasihinya, ketika kita mau membantunya, ketika kita mau mengobatinya, tanpa melihat yang lain-lainnya, maka pada saat itu kita sedang mengasihi sesama kita. Dan pada bersamaan sebenarnya kita sedang mengasihi Tuhan dalam diri sesama kita. Jadi perbuatan kasih itu memang merupakan suatu bahasa universal. Love is a universal word. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan kan ketika saya datang ke sana, terus kemudian kita ngelihat orang itu sedang susah,
baik Bapak Ibu, Ibu lagi susah ada di jalanan, terus kita mendekati orang itu yang sedang susah, lalu kita membuat tanda salib, terus kemudian kita berdoa, terus kemudian kita tinggalin. Nah saat itu kan menarik kalau oke, apakah bentuk apakah dari cinta atau kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan sesama yang menderita. Jadi contoh saya barusan adalah saya datengin, saya bikin tanda salib, saya berdoa, kemudian saya tinggalin. Satu lagi, saya datengin, dilihat dia lapar, saya kasih roti, dilihat dia lagi haus, saya kasih minuman, dilihat dia lagi telanjang, saya beri dia makanan, kasih dia pakaian, dan lain sebagainya. Ketika dia nggak ada rumah, yuk mari kita tinggal di rumah kita. Dari contoh dua tadi, bahwa mengasihi itu kan berarti kan yang kedua. Bukan yang pertama yang kita di depannya orang yang menderita di jalanan tadi itu kita membuat tanda salib, kemudian mendoakan, kemudian kita tinggalkan karena kita berdoa semoga ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan buat diri kita termasuk dengan saya. Saya bisa sharing ini mudah-mudahan pernah di-sharingkan ke Bapak Ibu ya. Ini kejadian mungkin sekitar saya rasa 12 atau 15 tahun, 15 tahun yang lalu, tapi selalu saya ingat ketika cerita orang Samaria yang murah hati ini. Jadi pada suatu saat kami sekeluarga ikut misa di Teresia, misa bahasa Inggris. Di belakang kami ingat ada satu orang ekspatriat sama orang Indonesia lah. Terus kemudian kita bikin terima komuni. Setelah terima komuni, terus tiba-tiba ada bunyi kletek. Begitu saya lihat orang ekspat itu dia kelihatan kayak ayan gitu. Di bibirnya itu kayak gigit itu. Terus si ceweknya sampai, aduh, honey, kapok, jangan begitu dan sebagainya. Wah, kita semua kikuk. Padahal saat itu kita sedang komuni. Singkat kata, pada saat sudah hampir selesai komuni, langsung panitia ke depan dan membuat pengumuman. Pengumuman panitia itu ada di depan saya, di depan benar-benar di mimbar. Jadi dia berkatakan, oke Bapak Ibu sekalian, ini ada orang ekspatriat, ada orang lah katakanlah, sesama kita yang sakit dan perlu dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Di sini siapa yang punya kijang silahkan untuk mengacungkan tangan supaya orang itu bisa dibawa. Kita nggak ngerti kenapa saat itu orang itu nggak punya mobil atau apa, kita nggak pernah kepikiran. Saat itu saya naik kijang, saya, istri, dan 2 anak saya masih kecil-kecil. Saat itu saya cuma mendengarkan dan saya diam. Saya diam, saya nggak ngapain. Tapi saya 15 tahun loh Bapak Ibu, itu perbuatan saya yang jangan dicontoh itu sampai sekarang teringat-ingat gitu. Kurang lebih 15 minutes, terus bilang, oke, thank you very much. Kita punya one brother di luar sana, di belakang, yang dia punya mobil kijang yang menyiapkan dirinya untuk membawa orang tersebut pergi ke Abdi Waluyo. Nah, cerita itu sangat menarik buat saya. Jadi sebenarnya mungkin saat itu memang Tuhan itu sedang, karena mimbarnya memang dekat sekali di depan saya ya, mimbarnya. Kalau Ibu pernah ke Teresia kan mimbarnya dia dekat ya sama umat gitu ya. Dia jadi yang pengumuman itu dia melihat, but I didn't do anything. Saya tapi sering sama istri saya ngobrol ya, kenapa ya dulu kita tidak melakukan itu? Sebenarnya banyak faktor kalau kita renungkannya. Pada saat itu boleh dikatakan memang menolong sesama itu bukan sesuatu yang menjadi habit gitu. Mengasihi sesama itu merupakan suatu event saja gitu. Pas lagi mau Prapaskah, ayo kita siapin ini, kasih orang. Pas lagi kapan apa ada kejadian ulang tahun 17 tahun, ayo pergi ke panti asuhan, kasih orang. Kita percaya ketika kita mengasihi sesama itu menjadi satu, kalau bahasa anak muda sekarang adalah gaya hidup. Jika kita mengasihi sesama itu merupakan suatu kebiasaan kita,
merupakan suatu budaya kita, merupakan suatu keseharian kita, maka ketika kita melihat orang seperti itu, kata-kata yang barusan Yesus katakan adalah orang yang tergerak hatinya untuk melakukan belas kasihan itu menjadi sesuatu yang biasa. Berarti di tempat kita kan, aduh oke, saya ngerti. Pertanyaannya itu yang pertama. Jadi karena menolong itu bukan habit saya. Menolong itu bukan kebiasaan hidup saya. Ketika ada itu, maka itu adalah no, that's not my job. Bukan, itu bukan tugas saya. Padahal mestinya kalau kita belajar, itu tugas saya. Terus kedua, dari refleksi saya adalah ada prioritas yang lain yang ketika diurutin 1, 2, 3, 4, tiba-tiba ada event yang emergency, urutan saya tetap 1, 2, 3, 4. Oh, habis itu saya mau ke Bami GM, habis dari Bami GM saya mau nonton di Plaza Indonesia, itu urutannya udah jelas. Tiba-tiba di tengah-tengah saya harus melakukan sesuatu untuk merusak dalam tanda kutip rencana saya, no lah. Karena saya stick to my plan. Karena saya tetap akan berpegang kepada urutan saya. Tapi pernah suatu saat atau suatu ketika di mana kita ada rencana untuk melakukan 1, 2, 3. Kemudian di perjalanan ataupun dalam suatu keadaan ada sesuatu yang memang 1, 2, 3 ini tidak boleh kita lakukan karena ada hal yang lain, dan pada saat itu, nah ini ya, ketika kita udah sedang melatih agar hati kita tergerak menolong sesama, dan saat itu kita sudah melatih bahwa menolong sesama itu merupakan gaya hidup, menolong sesama itu merupakan sesuatu kebiasaan, maka 1, 2, 3 itu akan hilang, akan kalah oleh emergency ataupun sesuatu yang memerlukan saya atau kita Bapak Ibu untuk menolong sesama tersebut. Memang yang pertama, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Yang pertama tentu saja kita harus memohon kepada Tuhan agar kita bisa memiliki hati yang murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Dan yang kedua, memang kita harus melatih itu. Jadi ketika kita memprioritaskan 1, 2, 3, apapun yang kita lakukan, itu dia boleh dalam tanda kutip gagal atau berantakan atau tidak terjadi sepanjang ada sesuatu yang menarik kita untuk kita bisa mengasihi sesama. Oleh karena itu amat tepat apa yang dikatakan Yesus bahwa aku tidak lebih berkenan kepada belas kasihan daripada segala persembahan. Percuma segala persembahan kita ketika tidak ada belas kasihan. Saya pernah cerita, saya juga pernah sharing kalau nggak salah ke Bapak Ibu, di mana pada suatu saat saya pernah ngaku dosa, di mana suatu romo itu mengatakan bahwa dia memohon bahwa sebagai penitensi untuk melakukan sesuatu yang bisa mengasihi sesama. Dikatakan ketika kita mengasihi sesama, maka segala doa dan permohonan kita itu sampai kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada dosa yang salah satunya adalah dosanya itu kan, ampunilah aku jika namanya tuh avoidance ya. Avoidance tuh kan ada yang di kitab pengakuan dosa tuh karena dalam pikiran, perasaan dan perbuatan, tapi yang sesuatu yang mestinya saya lakukan tapi saya tidak lakukan, itu kan juga dosa. Sehingga kita bisa ada dorongan hati gitu Bapak Ibu untuk bisa melakukannya. Nah, mungkin saya rasa pernah once in a while atau di beberapa satu kejadian di mana saya pernah mencoba melakukan seperti itu, walaupun waktu melakukannya terus terang berat sekali, karena saya juga orangnya sangat disiplin ABC, tiba-tiba ABC itu harus gagal karena memang ada hal yang lain
yang meminta kita untuk melakukan perbuatan kasih. Dan setelah selesai melakukan itu, rasanya ada sesuatu yang mendamaikan, ada sesuatu yang melegakan di dalam hati. Mungkin itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa engkau akan memperoleh hidup. Sehingga mudah-mudahan dari cerita ini, dari bacaan kitab suci hari ini, bisa membantu kepada kita bahwa di dalam suatu keadaan kita berani untuk mengambil tindakan yang mungkin tindakan tersebut di luar rencana kita, karena ada satu dorongan dari hati kita yang dalam tanda kutip memaksa dalam tanda kutip ya Pak Ibu untuk mengasihi orang tersebut. Karena dengan macam-macam ya, ada yang I see God in him atau in her. Saya melihat Tuhan seperti Bunda Teresa katakan. Kenapa saya bisa mengasihi orang miskin semuanya? Karena saya melihat Tuhan dalam diri mereka. Sehingga membuat hati saya tergerak untuk bisa membantu mereka. Sehingga itu yang mungkin bisa dilakukan. Karena pada saat kita melakukan seperti itu, kita tidak akan bertanya-tanya apakah agamamu sebelum kita menolong, apakah bangsamu, tidak akan. Karena kasih itu atau persaudaraan itu memang universal. Jadi sama seperti Bapak yang memberikan matahari kepada orang baik dan juga orang yang jahat. Jadi semuanya memang mendapatkan. Jadi mungkin pertanyaan reflektif yang kedua menarik buat kita, terutama di tengah masa pandemi, kita bisa menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Jadi apa? Silakan, pasti dari masing-masing kita pasti ada apa aksi cinta yang mau kita jalankan supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar. Hari ini Bu Syulan udah kasih begitu banyaknya aktivitas dari wilayah Ignatius yang menunjukkan aksi cinta, bagaimana Allah mengasihi dan muncul dalam wajah Bapak Ibu sekalian ketika menolong saudara-saudari. Itu yang luar biasa. Terus kemudian juga bagaimana kita juga terlibat di tengah masyarakat. Kalau zaman dulu kan, oke, jangan ngeronda, udahlah kita bayar aja uang, suruh orang lain ngeronda kan gitu. Tapi sekarang kita, terutama orang Katolik, mau jadi RT, mau terlibat. Kemarin saya ada warga di sini meninggal, terus kita bertiga, kebetulan kita bertiga pengurusnya Katolik, terus kita datang. Mereka tanya, wah Pak, terima kasih ya, Bapak di tengah kesibukan, sama bapak-bapak semua masih mau ngelayanin kita. Saya lihat kompak Pak RT kita dan lain sebagainya. Oke. Kita hanya lihat, thanks God, terima kasih. Kita ya, maksudnya kenapa sih mau melayani? Ya tadi karena ya seperti bacaan 2 hari yang lalu, memang kita hidup untuk melayani. Kalau mau menjadi pemimpin, ya memang kita harus melayani. Dan ketika warganya memang menyadarinya, ya puji Tuhan. Dan itu juga melatih buat kitanya menjadi suatu kebiasaan kita untuk menunjukkan wajah Allah bagi sesama. Dan yang ketiga, itu adalah bentuknya dalam aksi berkat, di mana kita menjadi berkat bagi masyarakat, bagi saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, terutama mereka yang terdampak pandemi. Kalau ada teman, saudara, siapapun, mungkin di gereja kan udah ada UKM Satora, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau Gojek, ngorder, mau pengirim kemana, pakailah teman-teman kita yang di UKM Satora. Ya artinya mungkin bisa mereka, mungkin juga Bapak Ibu bisa langganan, silakan, bebas-bebas saja. Cuman benar-benar kita bisa menggunakan saudara-saudari kita supaya saudara-saudara kita juga merasa memang terberkati. Memang hal ini memerlukan
uluran tangan dari kita semua Bapak Ibu. Tidak bisa hanya mengandalkan ke beberapa umat ataupun PSE, tidak bisa. Tetapi kita semua memang harus terlibat. Kembali lagi karena gereja itu merupakan suatu gerakan bersama untuk melayani. Maka hasilnya pasti kita benar-benar bisa menunjukkan wajah Allah dalam diri kita. Di YouTube hari ini ada cerita tentang orang kudus. Hari ini saya cerita Padre Pio, kemarin saya cerita memang belum orang kudus, Bapak Uskup, sebelumnya cerita Santo Yohanes Chrysostomus. Jadi memang kalau kita perhatiin berbagai macam orang kudus itu menunjukkan wajah Allahnya itu beda-beda Bapak Ibu. Tidak akan ada yang sama. Demikian juga ibu kita semua masing-masing itu dipilih Allah unik gitu. Kita tidak perlu harus banding-bandingkan dengan yang lain. Misalnya Bu Syulan nyanyinya bisa 5 oktav, kita tidak bisa. Nggak apa-apa, itu talenta Bu Syulan. Tetapi mungkin Tuhan memanggil kita di mana kita sangat precise, jelas, detil, dalam poin tertentu kita bisa menunjukkan wajah Allah kepada sesama. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, oh ya begitu Pak Dik-Dik, cuman tahu dari mana ya saya ingin menunjukkan wajah Allah, cuman saya nggak tahu bagaimana caranya. Jawabannya adalah ask God. Kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita bagaimana kita bisa menunjukkan wajahnya kepada sesama. Karena pasti kita perlu kita ingat dan harus kita sadari bahwa Allah mengasihi kita umatnya, dan kita pun diajak oleh Allah untuk saling mengasihi. Karena kita semua adalah saudara, kita semua adalah makhluk ciptaannya, kita semua adalah anak-anaknya, terutama bagi mereka semua yang mau katakanlah mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Semoga kita semakin memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh semangat, dengan hidup semakin dekat kepada Tuhan, mengurangi segala aktivitas yang berkaitan dengan keduniawian, lihat Instagram, apa segala macam. Instagram kalau penting ya hanya ngepost aja, sisanya sudah tidak perlu, dan kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membantu sesama, lebih banyak mengurangi makan sebagai tanda kalau istilah Romo Herman, silih atas dosa kita, sehingga segala puasa, doa, dan amal kasih kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.